Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya melanjutkan materi ya terkait dengan diferensiasi numerik ya. Jadi apa namanya persamaan diferensial tapi dalam numerik ya. Jadi ada beberapa kasus yang nanti akan saya tunjukkan cara perhitungannya dengan metode numerik ya tentu saja untuk menyelesaikan masalah-masalah apa namanya persamaan diferensi atau turunan ya yang saudara sudah pelajari pada awal yang lalu. Turunan itu ada kait sangkut pautnya dengan sebuah slope ya atau sebuah garis miring ya. Kalau ini adalah sebuah persamaan kuadrat misalkan, dari sebuah persamaan kuadrat tersebut saudara ingin mencari diferensiasi atau turunan dari persamaan kuadrat tersebut, maka akan membentuk sebuah slope ya atau sebuah garis miring seperti ini yang direpresentasikan pada grafik seperti ini adalah hasil dari turunan tersebut ya atau diferensiasi ya. Oke. Pendekatan konsep diferensiasi ya mungkin saudara sudah mengenali pada apa namanya pertemuan yang dulu di awal, yaitu bagaimana menurunkan sebuah uh, fungsi ya menggunakan pendekatan limit ya. Nah, itu ada sangkut pautnya nanti ya. Jadi ini garis yang warna merah ini merepresentasikan sebuah persamaan kuadrat, misalkan seperti itu. Kemudian saudara ingin mencari sebuah turunan dari persamaan kuadrat tersebut, maka akan dibentuk sebuah garis miring atau slope dari B ke C seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya punya sebuah titik nilai dari sumbu X ini adalah X0 min H, maka otomatis di sumbu Y-nya adalah nilai dari X0 min H ini diinputkan ke dalam sebuah fungsinya. Ya, maka di sini fungsinya adalah fungsi X0 min H. Ya, nilainya hasilnya adalah di sebelah sini. Kalau saya punya sebuah titik dari sumbu X itu adalah X0 plus H, maka kalau saya tarik garis seperti ini, maka untuk fungsi ya dari sumbu Y-nya adalah Fx0 plus H. Ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan atau apa menentukan garis miring dari titik X0 min H ini dengan X0 plus H ini, ditariklah sebuah garis lurus yang nanti merepresentasikan slope atau garis miring dari sebuah persamaan kuadrat tersebut. Maka ini disebut juga dengan diferensiasi atau turunan. Kemudian slope ini, ya, kalau saya bagi menjadi dua, ya, maka ini akan di titik tengah ini adalah X0-nya. Jadi kalau ini X0-nya, maka kesininya itu dari titik ini ke sini itu H. Dari titik ini ke sini juga H. Kalau misalkan ini adalah H, ya, jadi dibayangkan saja bahwa ini ke sini itu adalah H, ya, terus ini ke sini juga H, maka secara logika X0 kalau ke kiri itu artinya X0-nya itu kan min H, makanya ini dihasilkan seperti ini ya. Kalau dia ke kanan maka kan dia akan bertambah ya. Maka dia di sini kenapa kok dia adalah X0 plus H ya. Nah, kan ini ditambah H sehingga dia mencapai titik ini sehingga ini adalah X0 plus H. Nah, awal mulanya apa namanya asal usulnya adalah seperti itu ya. Nah, di dalam konsep diferensiasi ini yang kita akan bicarakan adalah diferensiasi dalam hal numerik. Ada beberapa metode ya yang akan kita pelajari terkait dengan diferensiasi numerik. Ada metode Euler ya, ada metode Runkuta, ada metode Hund ya, ada metode Taylor yang saudara-saudara sudah pelajari di bab-bab sebelumnya. Jadi Euler ini sebenarnya adalah masih ada kaitannya dengan metode Taylor yang sudah saudara pelajari sebelumnya. Itu dicarinya dari situ nanti akan diperoleh
rumusan dari Euler seperti itu. Kemudian ada metode Adam, Milne, Adam Moulton, dan metode modifikasi Euler. Namun pada pertemuan minggu ini itu kita akan membahas terkait metode Euler dan metode Hahn. Sedangkan minggu depan itu kita bicara mengenai metode Runge-Kutta, ya. Metode Euler, ya, ini yang pertama yang akan kita bahas. Ini adalah metode paling dasar ya terkait dengan diferensiasi numerik. Ya, jadi tentu saja metode Euler ini karena adalah metode salah satu metode numerik yang terkait dengan diferensiasi, maka nilai yang nanti dihasilkan adalah nilai taksiran ya atau nilai perkiraan yang mana nanti kita akan bandingkan dengan nilai eksak dari perhitungannya ya. Nanti kita bisa menentukan nilai galat atau error di antara nilai perhitungan numerik menggunakan Euler dengan nilai perhitungan eksaknya itu nanti kita bandingkan, itu kita nanti akan memperoleh ya kira-kira hasilnya seperti apa. Jadi secara umum ya, jadi metode Euler ini itu cara perhitungannya itu menggunakan sebuah rumusan seperti ini, I plus 1 ya. I ini adalah merepresentasikan dari sebuah iterasi ya. Nah, jadi dia nanti akan dimulai dari Y0, berikutnya adalah Y1, Y2, Y3 dan seterusnya ya. I-nya itu akan berjalan sesuai dengan iterasinya. Sama dengan YI, jadi nilai yang baru itu mengambil Y dari nilai yang lama ya. Nah, jadi konsepnya adalah seperti itu. Jadi nilai yang lama itu nanti akan mempengaruhi untuk perhitungan nilai yang baru. Jadi makanya ini YI plus ini saya umpamakan, jadi misalkan saya punya nilai di sini adalah nilai 2, misalkan ya, nilai 2, di sini ada nilai 2, maka untuk menghitung nilai yang ada di sini berapa, itu nanti akan dipengaruhi oleh nilai yang sebelumnya. Ya, nah, untuk mencari nilai berikutnya, itu nanti akan dipengaruhi nilai sebelum-sebelumnya. Dan seterusnya. Ya, nah, seperti itu. Konsep umumnya di sini kenapa kok Y plus I. Kemudian ditambah F, X, Y, Y. Nah, ini adalah sebuah fungsi turunan. Ya. Jadi kalau saudara ada sebuah representasi bahwa turunan itu kan biasanya direpresentasikan di Y di X ya. Atau F aksen X seperti itu. Atau biasanya Y aksen. Nah, ini juga bisa direpresentasikan sebagai XY ini adalah sebuah nilai turunan yang nanti saudara cari ya. Jadi ini adalah sebuah nilai turunannya dikalikan H, H itu adalah lompatannya, jaraknya ya. Itu nanti biasanya akan diketahui di dalam soal dan itu nanti ada range-nya ya. Misalkan range awalnya mulai dari 0 dilompat berapa kali ya, hanya berapa sampai memenuhi range yang terakhir misalkan 1. Itu nanti akan ditunjukkan di dalam sebuah contoh sederhana ya, yang harapannya saudara bisa mengerti cara perhitungan dari metode Euler. Oke, ini langsung saja saya masuk ke dalam sebuah contoh soal. Jadi misalkan ada sebuah persamaan diferensial, ya, di mana persamaan diferensialnya dy per dx ya. Tadi kan dy per dx ini kan merepresentasikan sebuah turunan ya atau f aksen x ya, tapi di sini saya memberikan variabel dy per dx itu turunannya nilainya sama dengan x akar y ya. Saya ulangi bahwa dy per dx-nya turunannya itu memiliki sebuah nilai x akar y. Dan pada interval X-nya itu dimulai dari 0, sampai yang terakhir X-nya itu dimulai dari 1. Dengan H-nya itu adalah seperempat. Seperempat itu kalau didesimalkan itu adalah 0,25. Nah, pada saat X-nya itu sama dengan 0, dia memiliki nilai Y-nya itu sama dengan 1. Nah, berikutnya ini ditanyakan berapakah hitung kesalahan sebenarnya. Jadi nanti kita akan membandingkan dengan antara nilai perhitungan realnya dengan perhitungan menggunakan metode numerik ya,
Euler ini bagaimana. Nah, itu nanti kita bisa mengetahui nilai kesalahannya seperti apa. Jadi kalau ini saya representasikan, ya, ini misalkan saya punya kan intervalnya dimulai dari 0, ya, ini sebuah intervalnya mulai 0 sampai dia adalah 1. Sedangkan hanya itu kan diketahui adalah 1/4 atau sama juga dengan 0,25. Jadi ini nanti akan meloncat dia 0,25, ya. Jadi di sini 0,25, meloncat lagi 0,25, maka 0,25 tambah 0,25 ini adalah 0,5, ya. Meloncat lagi 0,25, maka di sini adalah 0,75, ya. Meloncat lagi 0,25 itu adalah 1. Jadi nanti X yang saya ambil itu nilainya ini 0,25, 0,5, 0,75, 1, ya. Karena range-nya kan tadi mulai dari 0 sampai 1. Tapi nanti X yang saya ambil itu X ini, X ini, X ini, X ini, X ini untuk saya masukkan dalam sebuah perhitungan iterasinya itu seperti apa. Ya. Nah, ketika X-nya itu 0, ya, X-nya itu bernilai 0 di sini ya. Itu Y-nya itu bernilai 1. Nah, kan kalau di sini kan kita belum tahu ketika X-nya 0,25, Y-nya berapa. Ketika X-nya 0,5, Y-nya berapa kan kita belum tahu. Nah, ini nanti kita akan cari ya menggunakan metode Euler ini. Oke. Jadi konsep cara pandangnya adalah seperti itu. Oke, saya lanjut di berikutnya. Jadi seperti yang tadi saya singgung bahwa ketika X-nya sama dengan 0, karena di soal sudah diketahui ya bahwa ketika X-nya itu adalah sama dengan 0, ya, dia itu bernilainya adalah Y-nya itu bernilai sama dengan 1. Karena di soal sudah diketahui. Tapi ketika X-nya sama dengan 0,25, nah ini kan kita belum tahu Y-nya berapa. Karena kita belum tahu Y-nya berapa, maka kita terapkan rumusan dari metode Euler, ya, di mana rumusan metode Euler secara umum itu adalah ini, YI plus 1 sama dengan YI ditambah FXI YI dikali H. Ya, ini adalah turunannya, nanti diinputkan ke dalam turunannya ya nilainya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika Y-nya itu sama dengan 0, anggap saja ini adalah yang pertama, ya kan? Ini kan yang pertama kali ketika X-nya 0 adalah Y-nya sama dengan 1. Artinya ketika ini YI plus, artinya kan anggap saja ini adalah apa namanya? I-nya dimulai dari 1 gitu ya. I-nya dimulai dari 1, maka ini adalah X1, ini Y1, ini X2, Y2-nya kan belum diketahui. Ya, ini saya misalkan saja I-nya sama dengan 1. Maka kalau I-nya sama dengan 1, maka untuk menghitung Y2-nya kan 1 tambah 1 ini kan 2. Ya kan? Y2, I-nya kan sama dengan 1. Maka ini kan Y1 ditambah Fx1, Y1 seperti itu ya, dikalikan hanya. Ini saya bahas dulu yang untuk 0,25 dulu ya. Maka sama dengan berapa? Ini kan ketika I-nya sama dengan 2 ya, yang ditanyakan pada kasus yang 0,25 ya. Maka di sini Y1-nya berapa kan sudah diketahui nilainya adalah 1. Ya, ini 1 sudah ditulis di sini. Kemudian F ya, X1-nya berapa? X1-nya kan 0. Maka di sini ditulis 0. Y1-nya berapa? 1, ditulis 1. Hanya kan adalah tadi sudah ditentukan di dalam soal adalah 0,25. Hanya itu adalah 0,25. Jadi bukan 0,25 yang di sini ya. Nah, bukan yang di sini. Tapi H di sini adalah 0,25 yang sudah ditentukan. Jadi loncatan-loncatan tadi ya. Maka ini nilainya adalah 1. Nah, nilai ini diperoleh dari mana? F01, ini kan X-nya, ini Y-nya. Maka saudara inputkan di sini. Ya, inputkan di bagian sini.
Ya. Kan kita tahu bahwa tadi dy dx-nya x akar y. Ya, saya tulis ulang di x akar y, ya kan dy per dx-nya itu kan sama dengan x akar y. Nah, kan tadi saya bilang bahwa dy per dx itu sama juga dengan fx, y. Ya, seperti itu. Nah, ini 0. Nah, karena ini f 0,1, maka ini dimasukkan nilai ini kan sebagai x-nya, ini sebagai y-nya, maka ini saya inputkan nilai 0 dan 1-nya di sini. Maka ini kan menjadi 0 akar dari y-nya berapa? 1. Ini x-nya itu adalah 0, ya, dilihat dari sini, y-nya adalah 1. Maka 0 akar 1 dikali ya 0,25. Nah, 0 di akar 1 kan 1. 1 dikali 0 ya 0. 0 dikali 0,25, 0. Jadi kan 1 ditambah 0 ya nilainya adalah 1. Maka di sini ketika x-nya sama dengan 0,25, nilainya adalah 1. Ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya saya akan melanjutkan sebuah iterasinya ketika i-nya sama dengan 3. Ketika i-nya sama dengan 3, maknanya adalah ini adalah x3-nya ya. Nah, ini adalah 0,5. Kan tadi lompatannya kan 0,25. Lompat berikutnya jadi x3-nya adalah 0,5 ya. Ini saya hapus dulu. Jadi sama halnya tadi step yang berikutnya, tapi nilai ini akan dipengaruhi oleh nilai sebelumnya ya. Jadi kalau saya misalkan i-nya itu sama dengan i-nya itu adalah jadi i-nya itu jadi ini i-nya harusnya dimulainya itu adalah dari 0 ya. Kalau 0 dia x0 y0 ya. Oke. Ini kalau dia 1 maka menjadi y2. Ya, ini tadi kan saya representasikannya ini x1, ini y1, ini x2, y2 ya. Maka untuk mencari x3-nya ya kan, ini kan saya mau mencari x3-nya, maka kan saya yang mau cari adalah y3-nya. Maka ketika saya mau mencari y3-nya, maka i-nya kan harus sama dengan 2 ya. Maka kan di sini y 2 ditambah 1 kan 3. Ya kan 2 tambah 1 adalah 3. Maka di sini y-nya yang saya gunakan adalah y2. Ya, ini tadi kan x2, ini adalah y2-nya. Maka kemudian ditambah ya, f ya, xi-nya, i-nya adalah saya pakai x2 sama y2 ya, ditambah dikali sama hanya. Nah, y2-nya itu adalah nilainya berapa? Kan tadi sudah diketahui adalah nilainya 1 ya. Nilainya 1 ditambah ya. Yang tadi jadi ini i-nya 1 ya. Ini i-nya 1, yang ini i-nya 2 ya. Maka ini adalah fx2 y2. Lah, fx2-nya kan tadi sudah diketahui ini 0,25. Ya, ini kan x2-nya 0,25, y2-nya adalah yang ini ya, y2-nya nilainya adalah 1 dikali hanya itu 0,25 kan sudah diketahui. Maka y2-nya ini kan sudah diketahui 1. Nah, ini tinggal dimasukkan, tadi kan saya tulis bahwa dy dx-nya itu kan x akar y. Maka x-nya adalah 0,25 ya. Akar y-nya adalah 1 ya dikali 0,25. Maka 1 ini kan akar 1 kan 1. 1 dikali 0,25 ya 0,25. 0,25 dikali 0,25 berapa? Jadi 0,0625 ya. Nah, setelah itu saya tambah menjadi 1,0625. Makanya di sini nilainya adalah ini. Jadi nilai x3-nya 0,5, y3-nya ini diketahui adalah 1,0625
Jadi ini ketika I-nya sama dengan 0 ya. Berjalan seperti itu secara prinsip. Oke, lanjut berikutnya. Karena kan kenapa kok masih lanjut? Karena kan nilai range-nya itu kan dimulai dari 0 sampai dia adalah 1. Maka nanti dia akan berhenti ketika sudah maksimal 1. Kan ini 0,25, meloncat lagi ini adalah 0,5, berikutnya kan 0,75 ya. Maka berikutnya adalah 1. Jadi di berikutnya di sini ya. Di sini itu nanti dia adalah 0,75. Berikutnya adalah 1 sudah stop. Ya, karena kan range-nya dia sampai 1. Nah, di sini sama halnya tadi. Jadi nilai ini itu YI yang di sini itu mengambil nilai YI yang ada di sebelumnya ini. Ya, 10,625. Maka ini 1,025 plus, nah XI-nya yang di sini itu ngambil X yang sebelumnya ini adalah 0,5. Ya, makanya di sini 0,5, YI-nya kan pakai yang ini 1,0625 dikali dengan 0,25. Nah, ini kan diinputkan kan tadi DY/DX-nya kan adalah apa tadi? DY/DX-nya kan saudara sudah ketahui bahwa dy per dx-nya itu adalah x akar y. Ya, ini x-nya yang ini, y-nya ini kan di akar. Ya, 1,625 dikali 0,25. Ini saudara akar, nanti dikalikan 0,5, dikalikan 0,25, terus hasilnya berapa, ditambahkan dengan 1,0625, diperolehlah 1,914. Berikutnya juga pada waktu di x-nya sama dengan 1. Nah, YI yang di sini itu mengambilnya nilai YI sebelumnya ini. Ya, nah ini kenapa kok 1,94. Nah, XI yang di sini mengambil XI yang ini 0,75. Ya. Nah, jadi YI yang di sini itu mengambil YI yang ini. Maka ini 1,1914 hanya tetap 0,25. Ya. Ini kan mengaruhi di DX, ini X-nya adalah 0,75. Nah, ini 1,1914 ini di akar ya. Nah, dikali 0,25 diperolehlah 1,3961. Oke, jadi kita sudah dapat peroleh ya. Kalau saya urutkan dalam sebuah tabel nanti ya, itu kita sudah dapat memperoleh perhitungan metode Euler secara numerik ya, disesuaikan dengan apa namanya nilai X-nya ya. Jadi ketika X-nya 0 kan tadi nilai Euler-nya adalah 1. Ketika X-nya 0,25 nilai Euler-nya kan 1 ya. Kalau saudara kembali lagi di sini tadi ya. Nah, ini ya. X-nya adalah 0,25, Y-nya adalah 1. Ketika X-nya 0,5, Y-nya adalah 1,0625. Nah, ini kan. Ketika X-nya 0,175 diperoleh Y-nya seperti ini. Ketika 1 nilainya ini. Oke. Nah, nilai-nilai ini, Y ini akan saya bandingkan dengan nilai perhitungan Y secara analitik ya, secara manual, tidak menggunakan metode Euler. Jadi secara eksak kalau saya hitung bentuk nilai apa namanya Euler-nya ya dengan persamaan diferensial biasa di sini, maka dy dx kan tadi ini kan sudah diketahui dalam soal ya. Ya, maka di sini dx-nya ini saya taruh dikalikan silang taruh ke sampingnya. Ya, kan kalau saudara ingat bahwa AB kan sama dengan CD itu kan sama dengan A dikali D kan sama dengan juga B dikali C. Jadi kalau ini saya kalikan ini kan ini bentuknya jadi seperti ini. D-nya tetap sendiri kan ini sama dengan per 1 kan. Ini dikali ini kan ya D. Oke, seperti itu. Maka kalau sudah seperti ini, maka yang bagian ini saya yang ada variabel Y-nya itu nanti akan saya gabungkan dengan variabel Y. Maka caranya adalah ini Y yang ada di sini yang masih mengandung X ini
agar hilang, maka ini harus saya bagi dengan, saya tulis di sini ya, dibagi atau dikali dengan 1 per akar Y. DY dikali 1 per akar Y adalah DY per Y, ya kan? Nah, ini X akar Y di DX dikali 1 per akar Y, maka kan Y-nya hilang, sehingga menjadi X DX, ya, seperti itu. Kalau sudah bentuknya seperti ini saya ubah. Ini saya pindah ke ruas kiri yang tadinya positif, maka ini menjadi negatif, ya. X dx sama dengan 0. Makanya dia bentuknya adalah seperti ini. Ingat bahwa kalau ada sebuah akar Y, ya, itu sama juga dengan Y pangkat setengah. Ya. Terus apabila saya punya 1 per X seperti ini, itu sama juga dengan nilainya 1X min 1. Karena ini kan pangkat 1, kalau dipindah ke atas, jadinya dia negatif. Makanya kenapa ini adalah sama dengan X min 1. Nah, sekarang logikanya, akar Y di sini itu kan sama juga DY per Y pangkat setengah, ya, min X dx. Nah, Y pangkat setengah kalau saya pindah ke atas menjadi Y pangkat min setengah. Makanya di sini Y pangkat min setengah. Dikali DY, ini tetap ya, X dx sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini saya lakukan integral. Ya, ini diintegralkan karena sudah terkumpul Y sama Y, X sama X, diintegralkan, yang 0 juga diintegralkan. Maka ini kalau saya integralkan nilainya adalah 2 akar Y. Ya. Jadi integral dari Y min setengah dy, ya, itu kan sama juga dengan apa? Y min setengah plus 1, ya, ya, plus per min setengah plus 1. Ya. Ini kan sama dengan apa? Y1 kan 2 per 2. Ya. Jadi kan Y1 dikurangi setengah kan ya setengah kan? Nah, pangkatnya setengah. Nah, ini 1 dikurangi setengah adalah ya setengah. Nah, ini kan kalau saya balik dibagi setengah, kalau ada pembagian pecahan misalkan seperti ini, itu kan sama dengan 2A. Nah, kalau ini saya balik, saya bagi kan menjadi 2-nya pindah ke atas. Ya, Y setengah. Nah, Y setengah itu kan sama juga dengan akar, makanya ini di sini adalah 2 akar Y. Nah, kenapa kok ini 2 akar Y itu diperoleh dari mana? Ya. Nah, ini integral seperti biasanya X dx, maka diperolehlah seperti ini. Nah, integral dari 0 itu adalah C. Ya. Nah, C-nya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, nah, nanti kita inputkan nilai X yang sudah diketahui X-nya sama dengan 0 itu berapa. Ya. Nanti kita akan memperoleh nilai C-nya itu berapa. Ya. Oke, saya lanjut di slide berikutnya. Nah, pada saat X-nya itu sama dengan 0, kan diketahui Y-nya sama dengan 1. Ya, kalau saudara lihat di sini 2 akar Y min setengah X pangkat 2. Saya tulis dulu di sini hasilnya tadi, ya kan, 2 akar Y, ya, min setengah X kuadrat sama dengan C. Nah, di dalam soal kan diketahui ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya itu adalah sama dengan 1. Maka ini saya masukkan saja nilainya ini. Ya. 2, Y-nya kan berapa? 1. X-nya adalah 0 pangkat 2 sama dengan C. Nah, ini kan 0 dikali setengah kan ya 0. Jadi kan 2 akar 1 sama dengan C. Ya kan, akar 1 itu kan 1 dikali 2 ya 2. Maka C-nya adalah 2. Sehingga diperolehlah hasil finalnya itu adalah setengah X kuadrat sama dengan 2. Kan tadinya kan C seperti ini tahu bentuknya. Nah, C-nya kan sudah diketahui sama dengan 2. Nah, kalau
sudah bentuknya seperti ini, tinggal nanti perhitungan eksaknya saya inputkan saja ketika X-nya 0,25, Y-nya itu berapa. Ya kan bisa kita cari di sini. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ketika X-nya 0,25, maka X-nya saya masukkan ke sini ya, 0,25 dipangkatkan 2 dibagi 2 ya nanti ya. Terus saya pindah ke ruas kanan, nanti diperolehlah seperti ini. Nah, ini kan tetap 2 akar Y ya. Nah, akar Y sama dengan 2 0,325. Nah, ini diperoleh dari mana? 2,0325 dibagi 2 ini nanti hasilnya ini ya kan. Nah, akar Y itu nilainya ini. Nah, akarnya nilainya ini. Nah, kalau Y-nya berapa? Jadi ini kan dipangkatkan 2 ya. Dipangkatkan 2. Jadi 1,0,15625 pangkat 2 kan hasilnya 1,0315. Itu untuk X-nya adalah 0,25. Itu pun juga 0,5 ya, saudara hitung 0,751 ya, sehingga nanti diperolehlah seperti ini perbandingannya ya. Ini 0, 0,25, 0,5, 0,751 ya, sesuai dengan nilai X-nya. Ini nilai Euler-nya tadi, ini nilai sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai galatnya ya. Nah, nilai galatnya itu rumusnya adalah Y Euler-nya dikurangi nilai sebenarnya dibagi dengan sebenarnya ya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat untuk ketika X-nya sama dengan 0 ini kan sama nilainya ya. Tapi ketika dengan 0,25 itu nilai kesalahannya 3% ya. Ya, nilai kesalahannya 3% ya. Nah, sebenarnya itu kan 1,0,315 ya, Euler-nya adalah 1. Jadi kan ada selisih kesalahan sedikit. Begitupun juga ini dengan selisih nilai galatnya 5%, ini 5%, 8%, ini juga tingkat kesalahannya 10%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan nilai galat ini, ya, jadi nilai ini diperoleh dari ini ya. Jadi tinggal dimasukkan saja di rumusnya, ya. Ya Euler-nya kan berapa? 1 dikurangi 1,0315 ya dibagi Y sebenarnya adalah 1,315. Ini mutlak ya. Jadi kalau dimutlak pasti nilainya selalu positif. Ya ini saudara hitung dengan kalkulator dibagi 1,315 nanti akan diperoleh seperti ini ya. Nilainya adalah dikali 100%, maka nilai dari yang ini itu 0,0538 ya. Jadi kalau dikalikan 100% itu adalah 3,0538% ya. Cara perhitungannya seperti ini. Mutlak ini akan membuat sebuah nilai yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pola data ini, ya, itu selalu ada peningkatan ya. Misalkan kalau ini range-nya semakin range dari soal tersebut saya tambah misalkan sampai 10, ada kemungkinan dia akan meningkat. Jadi ini ada kekurangan dari Euler secara umum ya. Jadi nilai galatnya itu semakin besar. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya di pertemuan berikutnya itu akan saya jelaskan terkait dengan metode Heun. Jadi untuk hari ini saudara mencoba ya soal yang sudah saya buat, silakan dikerjakan, kemudian nanti diupload sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya dengan metode Euler. Ikuti tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.